Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Ibrani pasal keempat ayat yang ke-12. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan hidup dan kuat. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang firman Tuhan, kita semua setuju bahwa firman Tuhan ini harus menjadi standar bagi kehidupan kita, orang-orang percaya. Bahwa firman Tuhan ini harus menjadi penuntun hidup kita di kala jalan kita di dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Maka kita perlu menggunakan firman Tuhan untuk menerangi hidup kita. Di kala di dunia ini penuh dengan jalan yang licin, maka firman Tuhan harus menjadi tongkat yang membawa kita melangkah demi langkah, selangkah demi selangkah, sampai dengan tujuannya kita boleh sampai, karena ada firman Tuhan yang menjadi pegangan yang kuat bagi kita. Dan ketika kita berpegang pada sesuatu, apapun yang hendak menggoyang kita, mengganggu kita, ketika ada pegangan atau kita contohkan kita berpegang pada besi, maka kita ketika ada orang yang hendak menarik kita, menggoyang kita, kita akan kuat di pegangan yang kita lakukan. Dan pegangan itu adalah firman Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini penulis kepada orang Ibrani, penulis kitab Ibrani berkata bahwa firman Allah hidup dan kuat, bahkan dikatakan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Normalnya pedang adalah satu saja matanya, tidak ada yang dua mata seperti ini. Tetapi di beberapa film-film kungfu yang saya tonton, ada juga si pendekar tombak dua, katanya ada dua matanya, sehingga memang kalau ketika ditusukkan, apakah itu ke perut atau kemana, memang langsung selesai orang yang kena tombak tersebut. Kalau satu saja masih bisa bernapas biasanya, masih ada. Kalau dalam film kungfu, film laga, biasanya kalau cuma satu itu dia masih ada napas-napasnya, sehingga ditusuknya berkali-kali. Pedang bermata dua ini diibaratkan yang menusuk ke dalam hati kita. Firman Tuhan yang diperdengarkan, firman Tuhan yang disampaikan itu menusuk ke dalam hati. Dikatakan di sini ketika dia menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Bahkan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Luar biasa firman Tuhan yang diperdengarkan itu tidak hanya sekedar yang enak-enak saja didengar, yang mengabarkan tentang berkat, tapi tidak pernah menyentuh ke arah kesalahan, dosa, pelanggaran kita. Ketika firman Tuhan itu dirasa hanya menembak-nembak, bahasa orang Batak menembaki, artinya menyinggung, menegur. Nah, itu yang menembaki, istilah orang Batak. Dan ini biasanya orang mendengarnya gerah. Itu aja yang dibahas, entah apa dibahas-bahas katanya. Memang benar, firman Tuhan itu tidak melulu harus sekedar membahas tentang berkat yang harus diterima, tidak hanya sekedar pengetahuan Alkitab, tetapi juga harus menyentuh ke sesuatu yang bisa menegur kesalahan, dosa seseorang, sehingga teguran itu bermanfaat nantinya untuk mengubah. Itulah tadi, kalau bisa sampai kita tersinggung, berarti sudah dipisahkan pertimbangan dan pikiran kita, sedang diingatkan untuk ada perubahan di dalamnya. Jangan ketika kita mendengar firman Tuhan berkata, oh ini firman ini tidak untuk saya, untuk siapa itu, saya tahu latar belakang kehidupannya, untuk dia nih cocok firman ini. Tidak pernah cocok untuk dirinya, hanya untuk orang lain saja yang cocok firman tersebut. Tetapi mari dari kebenaran firman Tuhan, renungan pada hari ini mengingatkan kita, firman Tuhan yang telah menusuk sampai ke dalam kedalaman hati kita, yang menegur kita, mengingatkan kita untuk mengubahkan kita
menjadi baru. Sehingga ketika kita melangkah setiap harinya, ada firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi kita, ada firman Tuhan yang menjadi cerminan bagi kita, ada firman Tuhan yang menjadi tongkat bagi kita, dan ada firman Tuhan yang menjadi penerang hidup kita di dunia yang gelap ini. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.